Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih selalu stay tune dan memberikan semangat, dan selalu setia memantau bersama dengan kamera udara terkait perkembangan progres sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya berlokasi di Kuta Pucuk, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di tanggal 2 Januari 2021 kita akan bersama-sama lagi untuk mengitari seluruh lintasan dari sirkuit MotoGP Mandalika untuk memperhatikan di semua titik progres atau perubahan sejak beberapa hari yang lalu, dan inilah tikungan ke-17 di sirkuit MotoGP Mandalika. Persis tikungan 17 menuju trek lurus terlihat terpotong untuk trek lane sendiri, karena di sini sedang melakukan penggalian untuk penanaman pipa-pipa, karena nanti di dalam zona tengah sirkuit akan ada sejumlah fasilitas, dan pipa di sini dimaksudkan agar tidak ada tiang listrik atau tiang yang membuat jalur untuk listrik maupun fiber optik dan sebagainya. Dan beberapa galian juga ada untuk pipa untuk air dan juga pipa untuk kabel-kabel yang lain yang gunanya nanti seperti kabel tanam, dan sirkuit MotoGP Mandalika kesannya seperti benar-benar alami, tidak ada tiang listrik dan tidak ada tiang-tiang yang seperti kita lihat di area luar. Kita ada di atas trek lurus, baru saja kita melewati garis finish dan garis start juga. Di sebelah sini terlihat pemasangan drainase Horton Resifix High Capacity yang masih dalam progres pengerjaan. Buat yang belum tahu, untuk drainase Horton Resifix High Capacity di sini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya genangan air atau banjir di saat hujan lebat dan acara balapan sedang berlangsung. Jadi yang sebelah kanan barusan adalah Resifix High Capacity, dan di sebelah kiri merupakan Vasorfix Super 100. Dan di sini penggalian yang ada di atas service road sebelah kanan seperti ini sedang melakukan penimbunan juga. Jadi untuk konsep dari drainase Horton Resifix High Capacity seperti ini yang ada di atas trek lurus sebelah kanan dari trek lane sendiri, nanti akan memiliki jalur pembuangan seperti yang kita lihat di depan ini, akan mengalir ke dalam tanah sendiri langsung. Kita lanjutkan menuju trek berikutnya. Di depan kita sudah terlihat sekali untuk tunnel 1 atau terowongan 1 di sini. Di terowongan 1 yang berada di bawah trek lurus sepanjang 700 meter di sini masih melakukan penimbunan dan pemadatan, dan terlihat sekali tinggi dari timbunan sudah mencapai 3 meter di sisi barat dari tunnel 1, dan sisi timur juga sudah mulai mengejar menuju ketinggian 3 meter timbunan. Dan timbunan di sini akan terus dilakukan sampai mengejar tingginya level trek lurus atau tingginya tunnel 1 di sini. Kita geser ke arah kiri, kita melihat untuk sambungan dari tunnel 1 menuju sayap kirinya sudah terlihat tersambung dengan pondasi beton yang ada di dasar, dan juga retaining wall-nya tidak lama lagi akan melakukan pengecoran dan pemasangan pagesting tentunya. Di sini untuk tumpukan pagesting sudah disiapkan, tinggal dipasangkan dan dilakukan pengecoran. Kita tahu untuk pengejaran target dari pembangunan tunnel, yaitu tunnel 1 maupun tunnel 2, pernah dijadwalkan untuk terkejar atau tercapainya rampungnya itu di Desember dan akhir Desember. Namun kemungkinan ada beberapa kendala, yaitu cuaca maupun dan sebagainya, sehingga terkejarnya target sedikit molor. Kemungkinan ini juga akan diselesaikan dalam bulan ini menurut pantauan kita bersama di sini. Kemungkinan Januari ini untuk masalah tunnel akan tuntas ya.
Di tikungan yang pertama, sebelum tikungan yang pertama ada titik drainase yang sedang dipadatkan juga untuk penimbunan pondasi sedikit ya, pondasi atas terutama sebelum penghamparan subbase terkoneknya trek lurus menuju tikungan yang pertama. Dan di tikungan pertama juga masih pemasangan drainase Recife X high capacity untuk Harlotton. Tapi di sebelah kanan dari track land dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua terlihat warna seperti warna aluminium di sini teman-teman. Jadi inilah Super 100 Passer Fix untuk Harlotton juga drainase. Dan di atas drainase sebelum tikungan yang kedua juga sudah terhampar subbase di atas track land sendiri. Tinggal perapian dari area runoff yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan yang menjadi area grass runoff sendiri. Kita berbelok kanan di tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga. Terlihat sekali masih alat finisher yang sedang menambah atau menghamparkan subbase untuk sebelah kiri dari bagian track land. Dan untuk service road sebelah kanan sudah subgrade levelnya sudah mantap, sudah siap untuk dihamparkan subbase. Dan di sisi kanan untuk service road sebelah kanan di tikungan ketiga masih melakukan pembuatan tanggul atau ya terutama di area drainase dari luar sisi kanan dari service road sebelah kanan. Nantinya drainase tersebut akan terkonek dengan drainase panjang yang ada membentang di bawah service road sebelah kiri dari tikungan yang keempat sampai sisi service road sebelah kanan. Progres drainase ini sudah bisa kita pantau lebih dekat dan terlihat lebih jelas bagaimana signifikannya progresnya di sini. Pemasangan besi-besi untuk retaining wall sudah hampir mencapai melewati service road sebelah kanan di sini. Kita tinggalkan untuk tikungan yang keempat dan kita melewati tikungan yang kelima di bawah sini. Kita akan menuju ke tikungan yang keenam dan trek berikutnya. Sepertinya dari tikungan yang keenam menuju tikungan yang ketujuh belum ada pengerjaan atau belum ada perubahan pengerjaan di kemarin. Tapi di sini hanya tinggal sedikit saja pengerjaan, yaitu penanaman drainase roton di kiri kanan track land, kemudian penambahan gravel di area gravel bed di sebelah kiri track land, kemudian untuk persiapan subbase di atas drainase sebelum tikungan yang ketujuh. Dan sekarang sudah terlihat sekali pengerjaan area di tunnel 2 di sini masih melakukan penimbunan dan pemadatan di sisi tunnel sendiri. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau tunnel 1 memiliki panjang yang berbeda dengan tunnel 2, di mana tunnel 1 memiliki panjang hanya 65,5 meter, sedangkan tunnel 2 memiliki panjang 119,5 meter dengan ketinggian sama yaitu 6 meter dan lebar yang sama 9 meter. Namun di dalam ruangan tunnel sendiri memiliki ruangan sebesar 7 meter dengan ketinggian 4 meter, dan tunnel di sini berfungsi untuk area akses masuk atau jalur masuknya penonton pengunjung agar tidak mengganggu acara balapan nantinya. Masih sama, tunnel 1 dan tunnel 2 belum selesai pengerjaannya, yang mana sudah ditargetkan pada Desember kemarin. Tapi di sini kalau di tunnel 2 kita perhatikan di sisi kiri dari tunnel sendiri belum ada persiapan pengerjaan untuk sayap luar sebelah kiri. Jadi inilah progres dari kedua tunnel yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Dari tunnel 2 kita melanjutkan menuju tikungan yang ke-8 yang ada di depan sini. Tapi kita perhatikan di service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-8 sedang melakukan penggalian yang hampir sama dengan di beberapa titik yang sudah kita lalui tadi, yaitu penggalian untuk penanaman pipa, yang mana nantinya di sini pipa ini akan mengalir ke arah kiri dari trek, sehingga nanti untuk fasilitas penunjang baik itu untuk sisi pinggir dari pantai maupun dalam zona tengah sirkuit dan juga di seluruh kawasan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita
Kita bisa perhatikan tikungan yang ke-9 yang ada di depan sini masih sebuah alat berat mengerjakan area surface sebelah kiri untuk pemadatan subgrade. Namun di titik tikungan yang ke-9 belum ada pengerjaan. Seperti yang terlihat belum ada perubahan, hanya persiapan beberapa pipa yang akan ditanam dulu di sini. Dan seperti yang sudah kita kupas, kalau sedikit lahan di sini masih diklaim dan akan dituntaskan minggu ini sesuai informasi yang kita dapat dari Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat. Sepanjang trackland ya sebelah kanan masih penanaman untuk drainase horoton pasar Vexio per 100, dan di tikungan yang 10 di sini kita bisa perhatikan di sisi kanan pojok untuk drainase biasa yang ada di sebelah kanan dari service road sebelah kanan. Kita tahu tikungan 10 ini paling indah pemandangannya, yang mana tikungan yang paling berdekatan dengan pantai, tidak lebih dari 150 meter antara jarak bibir pantai Serenting dengan tikungan yang ke-10. Dan terlihat penggalian di antara trackland dan service road sebelah kanan, masih penggalian untuk penanaman drainase horoton. Di sini nanti akan terpasang tipe Resifix High Capacity. Dan sejumlah box culvert untuk drainase sisi bawah di bukit sebelah kanan di sana sudah standby untuk ditanamkan dan dirapikan untuk pengejaran target sendiri. Kemudian di sini kita melihat di area reklamasi yang ada di tikungan yang ke-11 ya, sepertinya ada persiapan untuk kelanjutan untuk meletakkan subbase lalu prime coat di surface road sebelah kiri. Namun di pojok kiri di sini yang akan dilalui oleh surface road sebelah kiri masih melakukan pemadatan dan pengecekan LPA untuk kepadatan tanah. Sedikit kita melakukan dolly zoom barusan ya, yang mana kamera udara memiliki fitur sedikit seperti itu. Dan inilah masih di atas surface road sebelah kiri dari tikungan yang ke-11 masih melakukan pengecekan untuk pemadatan apakah sudah siap area di sini untuk diletakkan atau dihamparkan subbase. Kemudian di pojok sini kalau kita perhatikan di titik drainase sebelum tikungan yang ke-12 masih melakukan pengecoran atau pembetonan di atas drainase sendiri yang persis akan dilalui oleh trek utama atau track land dari sirkuit MotoGP Mandalika. Pengecoran di sini kemungkinan akan tuntas hari ini. Dimaksudkan pengecoran untuk penguatan lapisan karena track land di sini memang dikhususkan di keseluruhan lintasan baik itu yang dilewati oleh drainase, dan kalau drainase tersebut akan dilalui oleh track land maka akan melakukan pengecoran di atas titik drainase tersebut. Kita sudah berbelok di tikungan yang ke-12, kita menuju ke tikungan yang ke-13 di depan sini. Di titik tikungan yang ke-13 terlihat sedikit sepi pengerjaan di sini. Kita berbelok kiri di sini dan kita melihat masih pemadatan atau penghamparan subbase untuk surface road sebelah kiri dari tikungan yang ke-13 menuju ke tikungan yang ke-14. Dan inilah tikungan yang ke-14 berbelok kanan. Tidak ada hilir mudiknya ratusan truk dam yang membawa material untuk penimbunan maupun pemadatan. Karena kita tahu cuaca hari ini ya dari tadi malam pernah turun hujan di sini, jadi untuk pengambilan material juga masih tersendat di lokasi. Dan service road sebelah kiri setelah melewati tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 sudah dilapisi prime coat dan tidak lama lagi akan diaspal. Kemungkinan besok atau besok sore akan melakukan pengaspalan di sini. Dan lihat tikungan yang ke-15 masih pemadatan untuk di sebelah kiri service road untuk subgrade sebelum penghamparan subbase bisa kita lihat barusan. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-16 di sini. Terlihat sekali area pedok, area race control dan convention exhibition yang ada di depan menjadi area parkir juga nantinya. Belum terbukanya lahan di sini. Artinya sudah dibuka beberapa titik, tetapi ini juga semua harus direlokasi karena bangunan utama dari convention exhibition akan berada di sisi timur dari tikungan yang ke-16 menuju 17.
Kita sudah melewati tikungan yang ke-16, belum terlihat penghamparan subbase untuk jalur menuju area pit di sini, di sebelah kiri dari tikungan yang ke-17. Dan inilah tikungan yang ke-17, kita saksikan sebuah alat berat yang diangkut menuju persiapan di tikungan yang ke-15 untuk persiapan pengaspalan trial yang ada di service road sebelah kiri. Dan tidak terasa kita sudah balik lagi di atas trek lurus sepanjang 700 meter di sini. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan dan lebar dari trek lane sendiri 16 meter, dan nanti di beberapa titik dari tikungan-tikungan yang ada 16 meter berubah lebar menjadi 15 meter lalu menjadi 12 meter. Dan silakan untuk mengklik video-video saya yang lain di channel ini untuk melihat beberapa informasi penting terkait sirkuit MotoGP Mandalika. Sekian dulu reportase saya dari sirkuit MotoGP Mandalika yang ada di Kuta Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kurang lebihnya dari penyajian visual maupun narasi, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Selamat tahun baru 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.